Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita tentang khusyuk dalam sholat. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih kembali berjumpa dan melanjutkan kajian ini. Semoga senantiasa kita tetap istiqomah, tetap bersemangat untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Kaum muslim, pada pembahasan-pembahasan kita sebelumnya, kita sudah bahas bahwa khusyuk akan sangat menentukan tentang kualitas ibadah kita, berpahala atau tidak. Itu ditentukan dengan khusyuk kita dan tentunya dengan rukun-rukun dan wajib-wajib yang harus kita jalankan di dalam sholat itu sendiri. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kemarin kita sudah membahas bahwa ada tingkatan-tingkatan khusyuk. Yang pertama, ada 3. Yang pertama itu adalah apabila seseorang sholat, dia bisa memahami bacaan yang dia baca, ayatnya, serta zikir dan doa yang beliau baca di dalam sholat. Itu yang pertama. Kalau beliau bisa memahami ayat, memahami zikir dan doa yang beliau baca, maka ini tingkatan khusyuk yang sudah dikatakan sempurna. Di atas itu, apabila dia bisa mengambil pengaruh daripada bacaan yang dia baca karena dia faham, sehingga menyentuh hatinya, mempengaruhi hatinya untuk senantiasa lebih khusyuk, lebih menyentuh, lebih mengena di dalam hatinya. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, kalau ketika dia sudah dari yang pertama, yang kedua sudah dilakukan, kemudian dia masih merasa bahwa ibadah atau sholat atau ibadah yang dia lakukan itu masih terasa kurang, ada kekhawatiran akan tidak diterima ibadahnya dia. Itulah yang kalau seandainya dilakukan seseorang di dalam sholatnya, maka dia benar-benar sempurna, sangat sempurna. Ketika di tingkat yang ketiga ini, dia merasa masih kurang. Ya, karena memang ini tingkatan yang luar biasa ya. Seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Mu'minun ayat 60. Allah mengatakan walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Bahwa mereka-mereka yang sudah beriman dan beribadah, mereka merasa masih ada kekurangan di dalam ibadah itu, masih ada kekhawatiran. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah humul ladzina yasriqun wa yaznuna wa yashrabuna al-khamr?" Ya Rasulullah, apakah karena mereka minum khamr, mencuri, berzina sehingga mereka khawatir kalau amal ibadahnya tidak diterima? Maka Rasulullah mengatakan, "Laisa dzalik, bukan itu. Walakinnahum yatasaddaqun wa yasumuna wa yusallun wa yakhshawna wa yakhafuna an la yutaqabbal minhum." Tapi mereka khawatir, ya. Jadi mereka sudah sholat, puasa, bersedekah, tapi masih ada kekhawatiran bahwa ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah dihadirkan roja, harapan agar ibadah yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah
Kalau seandainya sudah dilakukan oleh seseorang, maka dia akan mendapatkan khusyuk itu. Dan minimal dikatakan dia bisa memahami apa yang dia baca dari bacaannya, ayatnya, zikir dan doanya. Makanya dalam riwayat disebutkan, laisa laka min salatika illa ma aqilta fiha wa ma aqilta 'alaiha. Tidak engkau dapatkan pahala salatmu kecuali jika engkau faham apa yang engkau baca. Itu minimal. Jadi sudah dikatakan khusyuk kalau dia sudah bisa memahami itu. Maka konsekuensi dari semua itu adalah kita harus wajib memahami apa yang kita baca. Mau tidak mau kita harus belajar. Belajar terutama belajar bahasa Arab, karena doa dan zikirnya, bacaan Quran kita semuanya berbahasa Arab. Maka dari sini kewajiban kita, kalau memang benar-benar kita mau khusyuk, kita harus belajar. Harus maksimal. Jangan setengah-setengah. Kita beribadah harus benar-benar full bahwa ibadah kita ini sudah memenuhi kriteria dan syarat-syarat. Sudah memenuhi ketentuan yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas, ya, menyambung permasalahan sebelumnya. Kalau sudah khusyuk, sekarang faedahnya apa? Apa yang bisa kita ambil, kita petik daripada khusyuk yang kita lakukan tadi? Poin yang pertama, kata penulis di sini, al-khusyuk fi salati lahu fawaid katsirah minha al-fawaid al-atiyah. Khusyuk di dalam salat memiliki faedah yang sangat besar, yang sangat banyak, dan di antara yang disebutkan adalah poin-poin berikut ini. Yang pertama, al-khusyuk yaj'alu salata mahbuba yasiratan 'alal musalli. Orang yang khusyuk akan membuat pelakunya, yaitu yang salat, menjadi cinta, senang dengan salat itu, dan akan menjadi gampang, mudah baginya. Jadi dia kalau sudah khusyuk, dia akan suka, senang dengan salat yang dia lakukan, sehingga menambah ibadah, rajin ibadah, dan akan mudah baginya. Akan dimudahkan untuk melaksanakan salat itu, tidak berat, tidak malas, karena dia sudah merasakan khusyuknya. Sehingga benar-benar berpengaruh kepada kepribadian dia. Dia akan senang dan dia akan mudah melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46, Allah katakan, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan minta pertolonganlah dengan salat dan sabar. Ya, artinya minta pertolongan kepada Allah dengan melaksanakan salat dan selalu bersabar. Bersabar dalam penafsiran para ulama dikatakan sabar itu adalah puasa. Jadi ambillah atau jadikanlah salat dan puasa serta bersabar untuk mendapatkan kekhusyuan. Ya. Jadi wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun. Ini sangat berat kalau kita menjadikan salat, menjadikan puasa sebagai wasilah, perantara untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu memang berat. Tapi illa 'alal khashi'in. Tapi akan menjadi ringan, menjadi mudah bagi orang-orang yang sudah khusyuk. Jadi kalau dia khusyuk di dalam salat, maka salat itu akan menjadi penolong dia. Artinya bahwa di sini kata beliau, orang yang sudah khusyuk akan merasakan kemudahan di dalam melaksanakan salat. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa mereka orang-orang yang khusyuk itu? Yaitu orang-orang yang berkeyakinan, ya, mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan mereka, wa annahum ilaihi raji'un. Akan berjumpa dengan Allah dan akan kembali kepada Allah. Mereka yakin itu. Itulah orang-orang khusyuk. Mengomentari ayat ini, kata penulis, beliau menukil penjelasan dan penafsiran dari Al-Allama As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa innaha, kata wa innaha dalam ayat ini yaitu salat, maksudnya ha
Wa innaha, yaitu salat ini, sesungguhnya salat itu lakabiratun, yaitu syaqah, berat, illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Fa innaha sahla 'alaihim, jadi mudah bagi mereka. Khafifah, ringan. Li'anna al-khusyu' wa khasyatullah wa raja' ma 'indahu yujibu lahu fi'laha munsyarihan sadrahu. Karena khusyuk, takut pada Allah, harapan pahala dan janji-janji di sisi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, mengharuskan kita untuk melaksanakan sholat. Mengharuskan kita untuk melaksanakan sholat secara dalam keadaan munsyarihan sadrah, dalam keadaan lapang. Hati ini puas, ringan, mudah. Jadi ada beberapa unsur yang menyebabkan kita ini akan mendapatkan khusyuk di situ. Apa itu? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap apa yang sudah dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang khusyuk ini. Dan itu yang akan memudahkan kita khusyuk. Itu yang memudahkan kita khusyuk. Dan khusyuk itu akan memberikan faedah, kita akan mudah beribadah. Kita akan mudah untuk sholat. Jadi ringan, tidak berat, tidak menjadi beban bagi kita. Litaraqubihi lithawabi wa khasyatihi minal iqab. Ya, selalu dalam pengawasan, dalam masa penungguan, ya, penantian, dia akan mendapatkan pahala, wa khasyatuhu minal iqab, dan selalu menghadirkan di dalam dirinya dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafi ma lam yakun kadzalik, berbeda dengan orang yang tidak menghadirkan rasa takut, kekhusyuan, ya, maka dia tidak akan mendapatkan hal itu. Fa innahu la da'iya lahu yad'uhu ilaiha. Kalau tidak ada itu, maka tidak ada kekhusyuan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa harap apa yang sudah Allah janjikan di sisinya berupa pahala, balasan, maka dia tidak akan punya keinginan untuk melaksanakan sholat. Akan berat baginya. Wa idza fa'ala sarat min athqalil asya'i alaihi. Dan kalau dia mau melaksanakan sholat, dia merasa terpaksa dan berat sekali melaksanakan sholat itu. Ya, karena memang dia tidak khusyuk. Sehingga berat dia mau melaksanakan sholat. Ya, berat, sulit. Walihada qala, oleh karenanya kata Imam As-Sa'di, beliau mengatakan, oleh karenanya ketika Allah mengatakan alladzina yadhunnun, yaitu orang-orang yang senantiasa meyakini, ay yastayqinun. Yadhunnun di sini artinya yastayqinun, yaitu orang-orang yang yakin. Orang-orang yang yakin annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka, fayujazihim bi a'malihim, sehingga Allah akan membalas perbuatan mereka itu, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Fa hadzal ladzi khaffafa 'alaihim al-ibadat. Inilah yang membuat ringan ibadah yang mereka lakukan, membuat ringan ibadah yang mereka lakukan. Wa aujaba lahumut tasalli fil musibat, dan menjadikan salat atau ibadah itu sebagai penghias dan penenang jiwa mereka ketika datang turun musibah kepada mereka. Ya, jadi penyemangat, ya, penggembira ketika datang musibah, dengan salat itu sebagai penggembira. Wa naffasa anhumul kurubat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kurubat, cobaan, ujian karena mereka melaksanakan ibadah ini dengan penuh khusyuk. Wa zajarahum an fi'lis sayyi'at, dan akan menghalangi mereka untuk berbuat dosa, berbuat maksiat. Fa haula'i lahumun na'im al-muqim fil ghurafatil 'aliyat. Maka bagi mereka balasan nikmat yang kekal di dalam ruangan-ruangan yang tinggi, kamar-kamar yang tinggi.
yaitu di surga tentunya. Wa amma man lam yu'min bi liqa'i rabbih, adapun orang yang tidak beriman akan perjumpaan dengan Allah, kanat as-salatu wa ghairuha min al-ibadati min asyaqqi syai'in alaihi, maka ibadah salat atau ibadah-ibadah yang lain akan menjadi berat bagi dia, akan menjadi sulit bagi dia. Wa qad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan kebiasaan beliau ketika datang musibah, ketika turun musibah, justru dia sholat. Dia malah mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika datang musibah bala, dia justru sholat. Ada sesuatu amrun syadid, ada sesuatu yang membuat dia kayak seperti sulit, maka dia justru sholat. Ketika tidak ada makanan, ketika tidak ada uang, ketika hidup itu rasa berat, sulit, beliau justru bangkit untuk sholat. Minta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada makanan, tidak ada uang di rumah, ya sudah, beliau sholat. Ya, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, dulu Rasulullah SAW di suatu hari dalam keadaan kondisi siang panas, Nabi kemudian pergi karena tidak ada makanan di rumah, tidak ada uang juga, beliau pergi ke masjid. Untuk apa? Sholat. Karena sudah lapar, akhirnya beliau pergi ke masjid. Sampai di masjid, datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Abu Bakar bertanya kepada Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Ma akhrajaka? Malladhi akhrajaka?" Apa yang membuat engkau keluar ke sini? Kata Rasulullah, kata Abu Bakar, "Ma akhrajani ilal ju'." Saya keluar sini karena lapar. Jadi menujunya ke masjid. Abu Bakar juga balik nanya kepada Rasulullah, "Apa yang membuat engkau keluar ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Ma akhrajani ilal ju'." Saya juga sama, saya keluar karena lapar. Jadi lapar membuat mereka datang ke masjid. Kalau kita, naudzubillah, kadang-kadang lapar, ngerampok, nipu, bohong, ya, mencuri, itu adalah akhlaknya manusia akhir zaman, perbuatannya orang-orang akhir zaman, bukan kembali kepada Allah, dia malah lari dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kayak seperti kita sekarang, ketika datang wabah, musibah, cobaan seperti ini, kita sholat, kita perbanyak qiyamul lail, kita jalankan, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, atau mungkin puasa Daud, puasa yang paling sempurna ya dari puasa-puasa sunnah. Ini adalah yang sudah ditetapkan atau sudah digariskan oleh Rasulullah SAW seperti itu, yang sudah dijalankan oleh Rasulullah. Ada masalah, kembalinya kepada Allah. Kita banyak bertaubat kembali agar Allah perbaiki kondisi kita. Dan kembali kepada Allah itu mengikuti ajarannya yang sudah ditetapkan. Allah katakan, ya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiya kumul azab. Kembalilah kalian kepada Allah dan berserah dirilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti kembalilah kepada Allah sebelum datang azab kepada kalian. Ya, azab itu datang secara tiba-tiba dan kalian tidak merasa. Wa aslimu wattabi'u ma unzila ilaikum. Wattabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Dan ketika kita kembali kepada Allah, yaitu mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Tata caranya bagaimana, ibadah yang benar bagaimana, tobatnya itu bagaimana. Jangan sekarang ketika di masa musibah, di masa bala bencana yang Allah turunkan, kita malah mungkin sebagian orang melakukan kesyirikan. Maka ini lebih parah daripada virus, lebih parah daripada wabah yang menyebar ini. Ya.
Lebih parah. Kenapa? Karena Anda mati dalam kekufuran. Kalau Anda mati dalam keadaan kekufuran, naudzubillah, kesyirikan, naudzubillah, nggak akan masuk surga. Nggak akan masuk surga. Maka kalaupun kita terkena wabah, kita sakit, dan kita meninggal dengan sebab itu, maka jangan pernah melakukan dosa kesyirikan dan kekufuran. Tetaplah kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah, bergantung kepada Allah, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa, minta ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah. Jangan datang ke tempat-tempat yang mengandung kekufuran dan kesyirikan. Minta di kuburan, tawasul dengan orang yang sudah mati. Itu tidak ada tuntunannya seperti itu. Ada sebagian orang datang ke tempat-tempat keramat, naudzubillah, bikin sesajian persembahan-persembahan. Padahal ini pada kondisi kita lagi diuji oleh Allah, dan ujian itu datang dari Allah. Kenapa malah tidak balik dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang menjadi masalah umat akhir zaman sekarang ini. Ketika masa lagi berat-beratnya hidup ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita malah melenceng dari ajarannya, melenceng dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka salat ini kalau bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang menjadi solusi kehidupan beliau. Kalau ada masalah, salatlah dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan juga dalam riwayat dari Suhaib radhiyallahu anhu anin nabi fi ma hakahu an nabiyyin minal anbiya as-sabiqin, di mana Nabi mengisahkan tentang nabi, kisah nabi sebelumnya. Beliau mengatakan anna hadzan nabi istasyara qaumah. Nabi ini, nabi-nabi sebelumnya bermusyawarah dengan kaumnya. Faqalu anta nabiyullah nakilu dzalika ilaik. Engkau nabi, kami serahkan saja kepada engkau. Engkau lebih bisa untuk menyelesaikan masalah. Fakhir lana, maka lakukanlah untuk kita, sujudlah untuk kita, ibadahlah untuk kita. Qala faqama ila salatih. Lalu kemudian dia, Nabi ini, langsung salat. Qala wa kanu yafza'una idza fuzi'u ila shalah. Mereka ini dulu, para nabi, kalau ada masalah, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diuji dengan ujian. Ini sama dengan hadis yang tadi, bahwa Nabi ketika ada masalah, beliau lebih banyak sholat, lebih banyak beribadah. Bukan cuma yang wajib, tapi yang sunnah. Nah, wa hadza yadullu ala anna an-nabi idza hazabahu amrun ay nazala bihi amrun syadidun faza'a ila shalah. Inilah yang menunjukkan bahwa ketika Nabi SAW ada masalah dalam urusan dunianya, beliau kembali untuk melaksanakan sholat. Wa kana al-anbiya qablahu adatuhumul ishtighal bis salati fi syada'id. Dan bahwasanya para nabi dahulu memiliki kebiasaan kalau ada masalah urusan dunia mereka bangkit untuk beribadah, melaksanakan sholat. Maka ini yang harus dijadikan oleh kita sebagai solusi kehidupan kita. Ya, yang pertama, khusyuk itu membuat kita cinta dengan ibadah itu, dengan sholat itu, dan menjadi ringan, mudah untuk dilaksanakan. Poin yang kedua, faedah yang kedua, al-khusyuk fi sholati yaj'aluha tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya khusyuk di dalam sholat akan menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Akan menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaik minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Allah mengatakan, dan
bacakanlah apa yang sudah diwahyukan kepada engkau, wahai Muhammad. Yang sudah diwahyukan kepada engkau. Yaitu apa? Wahyu Al-Quran. Wa aqimis shalah. Dan tegakkanlah salat. Karena sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya salat yang khusyuk. Salat yang khusyuk itu sudah pasti akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau tidak khusyuk, tidak akan membuat salat yang kita laksanakan itu mencegahkan kita dari atau menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ini kita sudah bicara salat yang sudah memenuhi rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan syarat-syaratnya. Jadi diantara faedahnya adalah kita insya Allah terjaga dari perbuatan keji dan mungkar kalau salat kita sudah khusyuk. Penulis kemudian mengatakan, "Fallahu ta'ala amara bitilawati kitabih." Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca kitabnya, Al-Qur'an. Wa min tilawatihi ittiba'u ma ya'muru bihi. Dan diantara bentuk membaca kitabullah, Al-Qur'an, adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an. Wal ibti'ad amma yanha anhu, dan berlepas diri atau meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Al-Quran. Nah, ini diantara bentuk aplikasi dari membaca Al-Quran. Menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarang. Itu maksud dari tilawatil Quran. Walihtida bihuda, mengambil petunjuk dengan petunjuk Al-Quran. Mengambil petunjuk dan bimbingan-bimbingan Al-Quran. Wa tasdiqu akhbarih, membenarkan apa yang dikabarkan dalam Al-Quran, peristiwa-peristiwa, kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran yang kita sudah lewat dari kita. Wa tadabbur ma'anihi, mentadabburi maknanya. Wa tilawatu alfadhihi, membaca lafadznya, huruf-hurufnya dibaca. Fa idza kana hadza ma'na tilawatil kitab, ulima anna iqamatid din kulluhu dakhilah fi tilawati kitabillah. Kata beliau, dan kalau semua yang tadi itu adalah merupakan bagian daripada membaca Al-Quran, maka menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya masuk dalam bagian tilawatil Quran, yaitu membaca. Jadi membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar lafadznya dibaca, tapi ditadaburi, difahami maknanya, diamalkan yang diperintahkan, dijauhi apa yang dilarang. Mengikuti hidayah bimbingan yang ada dalam Al-Quran, itu bagian dari tilawah. Fayakunu qawluhu ta'ala wa aqimis shalah. Maka maksud dari kata aqimis shalah, jalankanlah salat, tegakkanlah salat, min babi atfil khas ala al-'am li fadli as-shalah. Merupakan pengulangan. Kata aqimis shalah ini merupakan pengulangan terhadap awal-awal dari ayat watlu ma uhiya ilaika minal kitab. Itu pengulangan dan penekanan. Kalimat aqimis shalah itu merupakan penekanan dari makna tilawah yang sebelumnya. Karena makna tilawah dari yang sebelumnya itu adalah menegakkan agama. Sehingga kata-kata aqimis shalah itu merupakan penekanan yang benar-benar kuat karena menunjukkan keutamaan sholat atau pentingnya sholat yang dilaksanakan dengan khusyuk. Wa syarafiha wa athariha al-jamilah, karena pentingnya kemuliaan sholat itu dan pengaruh yang baik terhadap kepribadian seorang muslim. Sehingga Allah mengulang kata wa aqimis shalah, karena pentingnya sholat itu, kedudukannya tinggi, kemuliaannya, dan juga pengaruh baiknya yang dirasakan oleh yang melaksanakan salat. Wahya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, di mana salat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wa wajhu dzalika anna al-'abda al-muqim laha al-mutammim li arkaniha wa syurutiha wa khushu'iha yastaniru qalbuhu. Ya. Artinya bahwa seorang hamba yang benar-benar melaksanakan salat dengan sempurna, menjalankan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, khusyuknya, dia akan
menjadikan salat itu sebagai cahaya, akan menyinari hatinya, wa yatatahharu fuaduhu, mensucikan hatinya, wa yazdadu imanuhu, imannya bertambah, wa taqawwa raghbatuhu fil khair, menambah kecintaan dia kepada kebaikan, keinginan dia kepada kebaikan, wa ta'addumi raghbatihi fis syarr, dan hilangnya rasa kecondongan, keinginan kepada keburukan, wa fi fabid darura mudawamatuhu wal muhafadha 'alaiha 'ala al-wajhi 'ala hadzal wajhi tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka dengan sendirinya menjadi konsekuensi logis, dia akan senantiasa menjaga salat tersebut. Dia akan senantiasa melakukan salat tepat waktu sesuai dengan ketentuan rukun dan wajib-wajibnya. Ala hadzal wajh, dengan bentuk seperti ini di salatnya akan mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Fahadza min a'zami maqasidiha wa thamaratiha. Dan ini adalah poin yang sangat terpenting di masalah manfaat daripada khusyuk itu. Yaitu apa? Kita dijauhkan dari keburukan dan lebih cinta kepada kebaikan. Itu adalah poin terpenting dari salat seseorang, memberikan pengaruh baik. Fal khusyu'u fi sholati minal wajibati allati tajibu laha. Karena khusyuk di dalam salat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Fa hina hidin tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka ketika sudah ditegakkan khusyuk di dalam salat itu, maka akan mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Idza qama bihal 'abdu kamilatan bima yajibu laha, wallahu ta'ala alam. Ya, tentunya kalau dia sudah tegakkan khusyuk dengan baik. Wa qad thabata annahu qila lin nabi, dan sudah telah disebutkan bahwasanya pernah ditanyakan kepada Nabi, inna fulanan yusalli laila kullah. Ya Rasulullah, sungguh ada seseorang yang salat malam seluruhnya. Fa idza asbaha saraq, tapi di pagi hari dia mencuri. Ya, dia malam Masya Allah salatnya qiyamul lail, siang hari besoknya dia mencuri. Faqala sayanhahu ma taqul. Ya, sayanhahu ma taqul. Rasulullah kemudian mengatakan, insya Allah, kalau dia sholat dengan ikhlas, dia sholat dengan khusyuk, dia tunaikan rukun-rukunnya, maka sholatnya itu akan mencegah dia dari perbuatan kemungkaran itu. Au qala satamna'uhu sholatuhu. Tunggu saja, sholatnya akan mencegah dia dari perbuatan itu. Artinya Nabi yakin, kalau sholatnya benar-benar khusyuk, semua rukun dan kewajiban dalam sholat dijalankan, maka sholatnya akan mencegah dia dari keburukan itu. Dan keburukan apapun. Mau mencuri, zina, minum khamr, dan keburukan maksiat-maksiat yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dan disahihkan oleh sebagian ulama. Ya. Fa idza shalla al-'abdu al-muslim as-salata 'ala al-wajhi al-akmal. Sehingga apabila seseorang salat dengan sempurna, bisyurutiha wa arkaniha, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wa wajibatunya, kewajiban-kewajibannya, wa khusyu'uha, dan kekhusyuannya, wa tadabbur fi qiraatiha, mentadabburi bacaannya, baik ayat atau zikir doa, mana'athu minal fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegahkan dia dari perbuatan keji dan munkar. Ini kata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini adalah poin yang kedua, faidah yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-khusyu' al-kamil yajlibul buka min khasyatillah. Khusyuk di dalam salat akan membuat seseorang apa? Menangis. Dia akan menjadikan pelakunya menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itulah kalau salat yang khusyuk membuat orang menangis. Maka dari sini coba kita ambil nasihat ya. Bagaimana salat kita ini sudah membuat kita ini menangis atau tidak. Ya, kalau belum bisa menangis berarti khusyuknya masih bermasalah. Masih kurang. Karena khusyuk itu pasti akan membuat kita benar-benar menikmati salat kita. Sampai pada puncak membuat kita menangis. Sampai pada puncak kita menangis. Kata beliau, la syakka annal khusyu' al-kamil fi salati yajlibul buka min khasyatillahi ta'ala. Tidak diragukan lagi bahwa khusyuk dalam salat akan membuat seseorang menangis di dalam
akan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Wa idza hasala hadzal amal as-salih kana min asbabi dukhulil jannah wan najati minan nar. Kalau seseorang sudah sampai pada puncak menangis, maka akan menjadi penyebab dia masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Makanya dalam sebuah hadis, li hadis Abi Hurairah qala, karena Nabi SAW pernah mengatakan, qala Rasulullah SAW, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda laban fi dhara. Sesungguhnya tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hatta ya'uda laban fi dhar. Sampai susu itu kalau bisa dikembalikan kepada tempatnya, susu kambing, susu sapi. Adakah yang bisa mengembalikan susu sapi yang sudah diperah, sudah diambil ke tempatnya dia? Tidak akan mungkin. Artinya apa? Orang ini pasti terhindar dari neraka. Kalau dia tidak terhindar dari neraka, itu berarti susu sapi kambing yang sudah diperah itu bisa kembali lagi. Artinya benar-benar orang ini dijauhkan dari neraka. Dalam riwayat yang lain bahwa Nabi SAW mengatakan, laisa syai'un ahabba ilallahi min qatrataini wa atharaini. Tidak ada yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dua tetesan dan dua pengaruh, dua bekas. Qatratun min dumu'in min khasyatillah. Tetesan yang pertama adalah tetesan tangisan air mata. Tetesan air mata karena menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qatratu damin tuhraqu fi sabilillah, dan tetesan darah yang tumpah ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal atharani, adapun dua pengaruh, dua bekas, fa atharun fi sabilillah, yaitu pengaruh yang berjihad di jalan Allah. Yaitu mungkin ada luka, ada cedera ketika kita perang. Bekas-bekas itulah ya yang akan membuat Allah cinta. Tidak ada yang paling Allah cintai kecuali dua pengaruh atau dua bekas ini, yaitu bekas-bekas perang. Kemudian wa atharun fi faridatin min faraidillah, dan juga sisa-sisa bekas-bekas kita beribadah pada Allah. Kita sholat, kita puasa, capek, ya. Bisa jadi mungkin orang kelelahan sampai dia benar-benar kayak kepayahan ibadah. Itu semua akan menjadi penyebab mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling dicintai oleh Allah kecuali dua tetesan dan dua pengaruh atau dua bekas yang ada pada diri seseorang ketika dia melakukan ibadah. Dua tetesan itu adalah mata yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan. Dan yang kedua, tetesan darah di medan perang. Ya, fi sabilillah. Dan dua bekas, yaitu bekas kita berjihad di jalan Allah sehingga mungkin terluka, cedera, dan bekas apa? Bekas capeknya kita beribadah pada Allah, kita puasa, kita sedekah, apapun bekas dari sebuah ibadah itu akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi SAW juga mengatakan dari sahabat Abdullah bin Abbas, kalau hadis yang pertama itu tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis yang keempat juga nanti ini riwayat Imam Tirmidzi. Hadis yang keempat, hadis yang pertama riwayat Imam Tirmidzi, hadis yang kedua riwayat Imam Tirmidzi, hadis yang ketiga ini Nabi mengatakan, ainani la tamassuhun nar. Dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah atas dosa yang dilakukan. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah,
dan mata yang senantiasa terjaga untuk menjaga umat Islam dari penyerangan musuh-musuh. Dia jaga di perbatasan, melindungi umat Islam, dia menjaga dan tidak tidur. Dua mata ini yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. Bukan cuma matanya maksudnya. Orang ini pasti akan dijauhkan dari neraka. Dia tidak akan masuk neraka. Allah masukkan ke dalam surga. Jadi dua mata ya yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang senantiasa menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan di antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Laki-laki yang senantiasa menyendiri lalu kemudian dia merenungkan dosa-dosanya dan dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tangisi dunia. Kalau mereka dulu tangisi, menangis karena takut kepada Allah atas dosa yang dia lakukan. Kita ini nangis karena ya tidak punya harta, tidak punya uang, mungkin menangis. Ada yang di PHK menangis, dipecat dari kerja, nangis dia. Ya Allah, nangisnya karena cuma dunia saja. Coba kita ambil waktu kita untuk menangis di hadapan Allah atas dosa yang kita lakukan. Mungkin di antara penyebab kita sholat tidak khusyuk, tidak menikmati, ya, karena kita tidak sungguh-sungguh menjalankan ibadah itu. Ya. Ada yang kadang-kadang bertanya, Ustaz, gimana supaya bisa khusyuk? Gimana supaya bisa khusyuk? Ya, jalankan semua kewajiban-kewajiban kita di dalam mau sholat. Ya. Kan kita harus paham dulu sholatnya, zikir-zikirnya, bacanya kita paham. Baru bisa khusyuk. Tinggalkan dosa, jauhi dosa, baru bisa khusyuk. Kalau nggak bisa melakukan itu, ya susah untuk mendapatkan khusyuk. Ya. Jadi kalau kadang kita sudah sholat, rajin ibadah, tapi masih belum merasakan khusyuk, ya bisa jadi karena kita belum menjalankan kewajiban-kewajiban untuk sampai pada khusyuk itu. Udah sholat tapi masih mencuri, masih suka bohong, akhlaknya masih buruk, ya karena sholatnya masih belum bisa khusyuk. Manfaat dari khusyuk belum ada. Karena orang sudah sholat 5 waktu, seharusnya dia lebih baik lagi. Tadi dikatakan dia cinta pada kebaikan, dia benci keburukan, dekat pada ketaatan, jauh dari maksiat. Itu adalah orang yang khusyuk, pengaruh dari khusyuk dia begitu. Karena memang sholat seharusnya membuat dia terhindar dari semua ini, kemungkaran. Ya, kemudian beliau penulis mengatakan wal masyru' fil bukai an yakuna al ba'ithu alaihi tafakkur fi dzan. Yang menjadi dorongan dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan dosa-dosa. Aw adadi dzunub, jumlah dosa yang dia hitung-hitung, atau tafakkur fi taqsiri, atau sedikit merenungkan tentang sikap yang meremehkan terhadap masalah agama. Ya. Aw khauf adabillahi taala, atau dia renungkan tentang adab Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kadang-kadang kita ini kadang-kadang kita meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala ketika kita disodorkan untuk misalnya dinasihati puasa Senin, Kamis, tahajud, kita remehkan, itu cuma sunnah. Ngeremehin, nganggap biasa saja. Ya. Subhanallah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Hudzaifah ibnul Yaman atau sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau ketika mau pergi safar minta nasihat dari Rasulullah, ya Rasulullah ausini. Minta nasihat dari Rasulullah, Rasulullah nasihatin apa? U'budillah wa la tusyrik bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah. Nasihatnya itu. Emang Mu'adz atau Hudzaifah ini tidak tahu masalah itu? Mungkin kalau dalam pikiran kita, itu mah udah tahu Ustaz. Ya. Nggak ngeremehin. Nabi menganggap ini penting. Dinasehatin, diwasiatkan, u'budillah wa la tusyrik bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah. Dalam pikiran kita, ini udah tahu semua Ustaz. Ya. Ini bukan perkara remeh.
Makanya setelah itu beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zidni, tambah lagi kepadaku. Tambah lagi. Tambahan wasiatnya adalah istaqim. Kalau gitu, jadilah engkau istiqomah di atas agama. Ya. Engkau istiqomah di atas agama. Setelah itu, setelah minta istiqomah, kalau istiqomah kan, istiqomah, iya kita pasti istiqomah. Mungkin kita meremehkan seperti itu. Mu'ad masih minta lagi, ya Rasulullah, zidni, tambah lagi kepada saya. Nabi mengatakan, falyahsun khuluqu. Hendaklah akhlakmu itu tetap baik. Subhanallah. Ini wasiat-wasiat yang sudah umum diberikan. Tapi Rasulullah memberikan wasiat yang memang kadang-kadang kita lalai di situ. Dan mungkin sebagian orang meremehkan. Tapi subhanallah. Ya. Kalau kita mau merenungkannya, tafakkur fi taksir, kadang-kadang kita ini banyak meremehkan ibadah. Anggap biasa. Yang wajib diremehkan apalagi yang sunnah. Jenggot cuman sunnah. Ya. Ngeremehin. Dan ingat, seseorang dikatakan dia akan komitmen dengan agama ini, dia istiqomah dengan agama ini selama dia mengagungkan dan menjunjung tinggi sunnah Nabi SAW. Kalau masalah sunnah dia semangat menjalankannya, insya Allah yang wajib dia akan jalankan dan yang haram akan ditinggalkan. Tapi kalau sudah urusan sunnah dia remehkan, yang wajib nanti akan merembet ke sana. Dia akan menyambar ke sana. Yang wajib ditinggalkan, yang haram dilanggar. Akan seperti itu. Ya. Allah yubarik fikum. Kemudian, awil khawfu min an la yaqbal amaluhu. Aw la yuqbal amaluhu. Dan dia khawatir kalau ibadahnya tidak diterima. Itu kayak seperti tingkatan orang khusyuk yang ketiga kemarin kita bahas. Senantiasa dihadirkan dalam dirinya bahwa ibadahnya takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ibadah tapi dia khawatir sehingga ada rasa harapan. Dia selalu berharap. Tidak pernah merasa bangga dengan amalan yang sudah dia lakukan. Ya. Sehingga dia lupa diri. Li faqdi syartin min syuruti sihhati. Dia merasa khawatir tidak diterima karena Karena tidak memenuhi syarat-syarat sahnya amalan tersebut. Maka ini penting. Ya, syarat diterimanya amalan itu kan ikhlas dan mutaba'ah. Ya, seharusnya dia khawatir kalau amalan ini tidak diterima. Ada orang sudah melakukan bid'ah, amalan yang tidak dicontohkan, dia pede. Ya akhi, amalan yang sudah sunnah saja belum tentu diterima, apalagi yang bid'ah. Ya jelas nggak diterima. Anda bilang diterima, Anda husnudzon Allah terima. Dari mana? Patokannya apa? Patokannya kan amal yang diterima kalau sudah disesuaikan dengan sunnah Nabi, itu baru diterima. Sudah semangat dengan sunnah saja, belum tentu diterima, apalagi yang memang tidak jelas amalan itu. Maka jangan pernah berharap amalan Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi taufik, membimbing kita untuk ikhlas dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, au khaufil maut qabla al-istidad, dan merasa selalu khawatir kematian akan datang sebelum kita siap. Ya, karena takwa itu kata Ali bin Abi Thalib, al-khaufu minal jalil wal amal bit tanzil wal istidad li yaumir rahil wal ridha bil qalil wal istidad li yaumir rahil. Takwa itu kata Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan ada 4. Takut kepada Allah. Ya, ini takut. Wal amal bit tanzil, mengamalkan ibadah sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah, sesuai Quran dan hadis. Waridha bil qalil, meridhai apa yang Allah berikan dari yang sedikit, qanaah, dan siap-siap untuk hari perpisahan, mau mati. Jadi selalu siap-siap gitu ya. Kita ini tidak ada persiapan. Na'udzubillah. Datang kematian kita belum siap. Seharusnya kita bikin persiapan dari sekarang. Au tauqirillahi wa ta'zimihi, atau bagaimana supaya
bentuk tafakur itu seperti apa, atau supaya kita menangis itu seperti apa? Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Au khaufil fitan, atau khawatir terkena fitnah syubhat, syahwat. Harus ada itu. Au khauf adami tsabati 'ala din, atau kekhawatiran kita tidak bisa istiqamah di atas agama. Itu yang kita khawatirkan, sehingga mengundang kita untuk menangis di hadapan Allah tabaraka wa taala. Ya, karena yang hal-hal seperti ini ada orang banyak yang meremehkan. Nggak istiqamah, dia anggap remeh, biasa saja. Nggak perlulah. Kalau Islam itu Islam biasa-biasa saja. Islam dibilang biasa-biasa saja. Iya, kalau dibilang biasa-biasa saja mengikuti sunnah, itu biasa saja, memang biasa. Jangan hulu, artinya berlebihan berbuat bid'ah, itu hulu. Justru berbuat bid'ah itu hulu ekstrim. Ya, keluar dari batasan yang digariskan oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulullah, itu hulu, namanya ekstrim. Dan orang yang meremehkan, meninggalkan kewajiban, itu taksir. Ya, kalau yang biasa-biasa saja maksudnya pertengahan, yaitu Rasulullah Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Berbiasa-biasa saja dalam urusan sunnah itu lebih afdol, lebih utama daripada kita bersungguh-sungguh di dalam bid'ah. Ya, lebih baik ini selamat yang biasa-biasa saja. Jadi kalau dibilang biasa-biasa saja dalam konteks ini, konotasinya seperti ini, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau dibilang biasa-biasa saja, biasa nggak sholat, biasa nggak puasa, biasa nggak pakai jilbab, ya ini bahaya, bukan biasa, itu kehancuran, kehinaan. Ya, biasa-biasa saja yang bagaimana? Jangan terlalulah biasa-biasa saja, ya biasa makan riba, biasa lihat yang haram, ini hancur. Maka kita harus ada kekhawatiran, jangan sampai kita ini tidak istiqamah. Au tadallul lillahi fid du'a, dan benar supaya kita ini bisa menangis, kita merendah di hadapan Allah ketika doa. Ya, merendah, menghinakan di hadapan Allah. Menghinakan diri. Au at-tama' fi ridwanillahi wal jannah, dan punya ketamakan terhadap ridho Allah dan surganya. Kita tamak, ya, kita ingin masuk surga. Dan itu yang kita inginkan. Semua orang punya cita-cita masuk surga. Walaupun kadang tahapan sebab ini tidak dijalankan. Maka kita yang sudah beramal, sudah berusaha ini, harus menghadirkan itu supaya kita bisa menangis. Awi syauq ila liqa'illahi ta'ala. Ya. Atau kita rindu untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa dengan sang penguasa, pencipta kita, sang raja, raja di atas raja. Itu yang membuat kita menangis. Jadi kalau mau tanya, Ustaz, saya ini kalau sholat tapi susah mau menangis, ingat yang ini, poin-poin yang tadi tuh, ingat semuanya. Apa saja yang membuat kita itu bisa menangis? Ya. Wa a'dhamul buka min khasyatillahi fil khalawat. Dan potensi untuk bisa membuat kita menangis itu adalah menangis dalam keadaan sendiri. Ketika kita menyendiri, itu membuat kita lebih bisa menangis. Jadi justru kebalik, ada sebagian orang malah menangis ketika di banyak orang, hadapan orang, baru menangis. Ini menangis sih bisa menangis, tapi apakah bernilai baik atau tidak? Bisa jadi, mohon maaf, ini pamer saja. Ada orang yang Masya Allah, tiba-tiba dia langsung menangis. Itu luar biasa, ya. Itu tidak disengaja. Insya Allah mudah-mudahan mereka ikhlas dan mudah-mudahan diterima tangisannya itu menjadi sebuah ibadah. Tapi yang paling luar biasa, tangisan seseorang ketika dia sedang berkhalawat bersama Allah, menyendiri bersama Allah. Makanya Allah berikan naungan kepada diantaranya adalah laki-laki. Seseorang yang berkhalawat dengan Allah, dia menangis di hadapan Allah. Itu luar biasa itu. Naungan di hari kiamat, yaitu diantaranya orang ini. Kemudian, poin selanjutnya, sangat banyak sekali poin-poin ini, faedah-faedah untuk menjadi khusyuk di dalam sholat. Ya, diantaranya juga al-khusyuk fi sholati yu'ti sholata ma'naha al-haqiqi. Orang yang khusyuk di dalam sholat, benar-benar memberikan makna yang sejati. Sholat yang sejati. Makna sholat yang sejati itu adalah kalau dia sudah khusyuk.
Ya. Kemudian yang kelima, al-khusyu' fi sholati yuhawwinul wuquf 'alal 'abdi yaumal qiyamah. Khusyuk di dalam salat itu akan meringankan dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdiri di hadapan Allah di hari kiamat itu berat, tapi kalau dia sudah membiasakan salat dengan khusyuk, maka dia akan ringan, merasakan nyaman atau ringan ketika dia berdiri di hadapan Allah di hari kiamat. Ya. Di sini beliau menukil perkataan Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan lil 'abdi baina yadayillahi mauqifan. Ada dua tempat pendirian atau diberdirikannya seorang hamba. Yang pertama, mauqifun baina yadayhi fi sholati. Yang pertama adalah ketika dia berdiri di hadapan Allah dalam salatnya. Wa mauqifun baina yadayhi yauma liqa'ih. Dan satu kesempatan yang lain yaitu ketika dia diberdirikan oleh Allah ketika di hari kiamat. Faman qama bihaqqil mauqifil awwal huwina 'alaihi al-mauqifil akhar. Maka barang siapa yang berdiri di tempat berdiri yang pertama dengan baik, maka insya Allah akan dimudahkan dia berdiri di tempat yang kedua, di tempat pemberdirian seseorang di tempat yang kedua. Wa man istahana bihadzal mauqif. Tapi siapa yang meremehkan tempat berdiri yang pertama, walam yuwaffihi haqqahu shuddida 'alaihi dzalikal mauqif. Dan dia tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan ketika dia berdiri di tempat berdiri yang pertama, maka akan menjadi berat ketika dia berdiri di tempat berdiri yang kedua. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila." Dan di antara waktu malam ini maka buatlah untuk senantiasa sujud dan bertasbih kepada Allah sepanjang malam. Inna haula'i yuhibbunal ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya mereka itulah yang senantiasa cinta dengan yang disegerakan, wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, dan mereka meninggalkan wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, dan senantiasa berharap dengan kondisi yang nanti sangat berat sekali di hari kiamat, di waktu hari kiamat. Jadi mereka ini sudah mendahulukan sudah melakukan perbuatan yang berat ini di dunia, maka mereka akan mendapatkan keringanan, kondisi yang ringan ketika di tempat berdirinya yang kedua. Ya. Kemudian poin yang keenam, faedah yang keenam, al-khusyu' fi sholati yuqarribul 'abd minallah. Orang yang khusyuk di dalam salat akan membuat dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan semakin dekat kepada Allah karena dia tahu khusyuk salat itu luar biasa ya. Rasulullah mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Seseorang dikatakan dekat dengan Allah, dengan Tuhannya, itu ketika dia sujud. Ketika dia sujud dengan khusyuk, itu semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-khusyu' yang ketujuh, al-khusyu' al-kamil yazdadu bihil iman wa yulayyinul qalb wa yurithu zuhda fil dunya wal iqbal 'alal akhirah. Khusyuk di dalam salat yang sempurna ini, khusyuk yang sempurna akan menambah keimanan, melembutkan hati, melahirkan kezuhudan terhadap dunia. Artinya dia biasa-biasa saja di dunia, tapi dia lebih semangat untuk melakukan perkara-perkara yang mengantarkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa yab'atsu fil qalbi mahabbatal khair, dan akan membuat dia cinta kepada kebaikan, waraghbah fihi wa karahati syarri wan nufuri minhu, dan membenci keburukan dan berlepas diri dari keburukan, menjauh darinya. Wa bihadza takunu salatu nahiya 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Kemudian yang kedelapan, al-khusyu' fi sholati yuzilul ham 'anil qalbi wa yashrahus sadr. Khusyuk di dalam salat akan menghadirkan menghilangkan kegundahan di dalam hati dan akan melapangkan hati, meluaskan hati. Masya Allah. Al-khusyu' fi sholati yazidul muslim hubban fi sholati hatta takuna ahabba syai'in ila nafsi. Orang yang khusyuk dalam solat, dia akan membuat dia cinta dengan solat itu. Yang ke-10, al-khusyu' yaftahu lil 'abdi abwabal fiqhi. Orang yang khusyuk di dalam solat akan membuka dia bisa memahami fikih, memahami masalah agama. Wal istifada min kalamillahi ta'ala, dan
akan banyak mengambil manfaat dari firman Allah yang dia baca. Ya, karena memang ketika dia sholat, dia faham apa yang dia baca, maka dia akan ngambil manfaat dari situ. Dan dia akan menambah ilmu dari situ. Jadi kadang-kadang kita ini, kalau di luar kita kadang baca ayat nggak faham, tapi ketika kita lagi dalam sholat dan khusyuk merenungkan makna ayat itu, kita jadi faham. Kita dapat kebaikan di situ. Masya Allah. Menambah ilmu. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kalian ilmu, furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ya, ilmu kepada kita. Kemudian yang ke-11, al-khusyu' yaftahu abwabad du'a lil 'abdi. Khusyuk juga akan membuka seseorang kesempatan untuk rajin berdoa pada Allah. Fayad'ullaha wa yatadarra' ilaihi. Sehingga karena dia tahu khusyuk ini adalah kesempatan orang dekat dengan Allah, maka dia akan memudahkan untuk berdoa pada Allah dan senantiasa merendah di hadapan Allah. Yang ke-12, al-khusyu' fi sholati yaj'aluha shifaan min amatil auja'. Ini yang terakhir yang ada kaitannya dengan kondisi kita kali ini. Khusyuk di dalam sholat akan memberikan kesembuhan kepada seluruh penyakit yang ditimpa. Ini poin yang terakhir, luar biasa. Ya, khusyuk di dalam sholat akan mengobati penyakit yang kita dapatkan. Penyakit apa saja, mau wabah, mau apa saja, insya Allah orang yang khusyuk akan menyembuhkan penyakit. Bukan menghindarkan, tapi menyembuhkan. Bukan cuma hanya menghindarkan, tapi menyembuhkan. Ya, memberikan kesembuhan. Disebutkan Imam Ibnul Qayyim mengatakan, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun 'alal khashiin. Dan jadikanlah salat atau minta tolonglah kepada Allah dengan melaksanakan salat dan sabar, karena hal itu tidak ringan kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Artinya berat salat dan puasa ini kecuali bagi orang-orang yang khusyuk saja, akan jadi ringan. Maka ketika dia sudah jadikan salat ini, salat yang khusyuk ini di dalam salatnya, maka insya Allah apapun masalahnya dia minta tolong dengan salatnya. Allah sembuhkan penyakitnya bisa dengan salatnya. Kemudian wa ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai tempat untuk meminta tolong, karena Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Ya, salat dan sabar. Jadikan keduanya sebagai penyebab mendatangkan kesembuhan. Wa qala ta'ala wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wahai Nabi, perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah di atas salat itu, kamilah yang memberikan rizki kepada engkau, dan nahnu la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rizki dari engkau, tapi kamilah yang akan memberikan rizki kepada engkau, dan balasan itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Akibat baik hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di dalam sunnah disebutkan dalam hadis, kana Rasulullah idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Nabi kalau mendapatkan musibah, dia kembali kepada salat. Dan Imam Ibnul Qayyim mengatakan, al-istishfa'u bis-salati min amatil auja' qabla istihkamiha. Dan meminta kesembuhan atas penyakit yang menimpa kita dengan sebab salat itu akan menyembuhkan seluruh penyakit sebelum menjangkiti kita, sebelum mengenai kita. Sebelum mengenai dan bahkan sudah terkena pun, insya Allah penyakit akan disembuhkan dengan salat yang khusyuk. Ini adalah faedah yang disebutkan oleh para ulama kita. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita apa yang kita bahas pada kesempatan pagi kali ini. Dan saya mohon maaf apabila materi kita ini terlalu panjang ya. Allah alam kayaknya sudah kepanjangan, dan saya cukupkan materi kita di sini, dan kita baca pertanyaan yang telah masuk kepada kita. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, mohon maaf di luar tema, tentang iqamah, lafadznya kan kamatis, qad qamatis shalah, dan tentang doa sesudah wudu, apa mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Setelah iqamah tidak ada lafadz atau doa, ya, tidak ada doa setelah qomat. Kalau setelah azan ada doa, tapi qomat tidak dianjurkan untuk berdoa, karena memang Nabi tidak mengajarkan atau tidak menganjurkan untuk berdoa setelah qomat.
Dan tentang doa sesudah wudhu, apa mengangkat tangan atau tidak? Di dalam doa-doa itu, doa setelah berwudhu, doa ketika selesai adzan, ini tidak ada anjuran untuk mengangkat tangan. Baca doa biasa saja. Dan memang Nabi tidak mengajarkan untuk angkat tangan ketika berdoa pada kondisi setelah berwudhu atau setelah adzan. Ya, berdoa biasa. Namun ada beberapa kesempatan yang lain Nabi mengangkat tangan ketika berdoa istisqa, kemudian di Arafah, ya, ketika beliau berdoa, beliau mengangkat tangan. Jadi pada hal-hal atau kesempatan waktu-waktu tertentu Nabi tidak mengangkat tangan, seperti setelah berwudu, baca doa saja, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Baca doa itu dan tidak perlu mengangkat tangan. Nah, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita bisa sholat itu khusyuk, Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi-lagi pertanyaan ini diulang. Bagaimana supaya kita khusyuk? Kita sudah katakan, mau khusyuk, pelajari dulu ilmunya. Kita belajar supaya bisa faham tentang bacaan dzikir dan doanya. Bacaan ayat yang kita baca itu kita faham tidak? Kalau kita tidak paham, selamanya kita tidak akan bisa khusyuk. Sulit bagi kita, kalaupun mau khusyuk, sulit bagi kita karena tidak bisa memahami ayat itu. Ya, motivasi untuk bisa khusyuk itu adalah ketika kita sudah bisa memahami, itu yang pertama. Orang yang sudah memahami saja belum tentu khusyuk, apalagi yang nggak paham sama sekali dengan arti bacaan dan zikir doa yang dibaca itu. Kemudian poin berikutnya adalah mohon maaf, Nabi SAW ketika membaca ayat Al-Quran, ketika beliau sholat, beliau kemudian mengatakan kepada Anas ibnu Malik, beliau mengatakan kepada Bilal bin Rabah, beliau mengatakan celaka, wailun liman qara'a hadhil ayat wa lam yatafakkar fiha. Celaka bagi orang yang baca ayat ini lalu dia tidak mentafakkuri ayat yang dia baca. Apa itu? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat li ulil albab. Ayat ini orang baca kalau nggak paham artinya, dia nggak akan bisa mentafakuri, mentadabburi apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, celaka bagi orang yang tidak mentafakuri dan mentadabburi ayat ini. Kalau kita faham, insya Allah kita tafakuri dan tadabburi. Ya. Kemudian poin yang kedua, jauhi dosa, tinggalkan maksiat. Karena itulah yang mengganggu hati kita, tidak bersih sehingga tidak khusyuk. Malah ya sukanya pada keburukan dosa maksiat, akhirnya dia tidak suka dengan kebaikan sholat, khusyuk di dalam sholat. Ya, tadi motivasi-motivasi yang sudah kita sebutkan. Jadi pelajaran buat kita, mau khusyuk, tinggalkan dosa. Ya, lebih cinta kepada sholat. Tadi kan dikatakan khusyuk itu akan membuat kita semakin cinta kepada sholat. Ya, kalau kita mau mendapatkan khusyuk, lakukan tadi itu. Ya, kemudian jangan lupa banyak berdoa supaya diampuni dosa-dosa kita, diperbaiki keadaan kita. Dan sudah sering saya ulang ini, dijawab dalam masalah pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Nah, barakallahu fikum. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu adzan subuh kurang lebih 20 menit setelah sholat tahiyatul masjid. Amalan apa sebaiknya yang bisa kita kerjakan? Doa setelah sholat sunnah, ya setelah adzan kita sholat sunnah. Lalu kemudian doa sebanyak-banyaknya. Cuman itu saja amalan yang kita lakukan. Ya, yang diajarkan Rasulullah mengatakan ma bainal adzani wal iqam ara as-shalah, antara adzan dan iqamah ada salat. Salat 2 rakaat qabliyah itu dianjurkan. Kemudian Nabi juga mengatakan la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah, tidak akan ditolak doa antara adzan dan iqamah. Jadi berdoa. Ya, itu saja amalannya. Misalkan salat sunnah apa? Ya salat sunnah 2 rakaat minimal.
Sholat sunnah 2 rakaat minimal. Dan ada sholat sunnah qabliyah seperti zuhur 4 rakaat sebelum sholat zuhur yang wajib. Namanya sholat sunnah qabliyah. Nah, ada juga sholat sunnah misalnya mau sholat wudu, ya, sholat 2 rakaat setelah wudu. Tapi kalau dikaitkan antara adzan dan iqamah itu namanya sholat qabliyah. Kemudian ada berzikir, ada membaca sholawat Nabi, apa membaca Al-Quran. Ya, berzikir, boleh Anda berzikir. Baca Quran ya boleh. Tapi jangan sampai khusus pada poin berzikir. Berzikir itu kadang-kadang dikhususkan. Zikirnya itu aja terus, tiap mau sholat, itu zikir itu yang dirutinkan. Ini nggak boleh. Kalau Anda mau berzikir secara umum dan zikir sendiri-sendiri, nggak apa-apa. Nggak apa-apa berzikir secara umum. Tapi zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, misalnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Perbanyak, tidak usah dibatasi mau 50, mau 100, terserah zikir ucapin sebanyak-banyaknya. Enggak usah ada batasan, enggak usah ada penentuan. Dia bebas. Sama dengan doa dan salat. Salat 2 rakaat tentunya atau 4 rakaat. Ya, insyaallah itu adalah amalan setelah adzan dan antara iqamah. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum orang yang membawa anak kecil ke masjid dan anak tersebut bermain dan mengganggu kehusuan jamaah? Apakah orang tuanya berdosa? Ya, kalau anak kecil yang belum tahu hati, ya masih suka main-main, jangan dibawa ke masjid. Yang sangat dianjurkan bahwa masjid itu usia 7 tahun. Karena Nabi SAW menyuruh kita untuk bukan mengajak, tapi memerintahkan anak kita untuk sholat ketika usia 7 tahun. Maka 7 tahun itu insya Allah sudah bisa, hatinya sudah kuat. Artinya nggak main-main, nggak terlalu main-main. Dan usahakan kalau kita bawa ke masjid, jangan taruh di anak-anak semuanya. Taruh di samping kita. Anak-anak ditaruh barisan anak-anak yang main. Dan kita taruh anak-anak di samping-samping kita, tidak memutuskan shaf. Tidak memutuskan shaf. Karena Nabi yang menyuruh kita untuk memerintahkan anak-anak kita sholat. Dan laki-laki punya kewajiban sholat di masjid. Kita bawa anak ke masjid, tapi kita taruh di tempat anak-anak, ya jangan. Taruh di shaf-shaf kita. Nggak akan memutuskan shaf. Ya, tidak akan memutuskan shaf. Jadi, setiap masuk masjid kita ingatkan anak, nak, masuk masjid yang diam. Ya, jangan bikin gaduh. Kita suruh dia sholat yang baik, ngikutin kita, di samping kita taruh, maka insya Allah aman. Dan kalau seandainya anak yang belum cukup umur, ya mungkin masih 3 tahun, 4 tahun, ya jangan dibawa. Ini pasti nangis, atau main-main dikit pasti nangis. Kalau memang tidak bisa dijaga, kalau bisa dijaga, fadhol, silakan, tidak masalah dibawa. Dan kalau seandainya anak kecil yang dibawa tadi, anak 4 tahun, 3 tahun dibawa lalu nangis, apakah orang tuanya berdosa? Ya enggak lah, ya enggak akan dikatakan berdosa. Tapi memang mengganggu khusyuk kita. Tapi usahakan jangan pikir itu. Kita fokus pada bacaan kita fokus pada zikir yang kita baca dan doa yang kita baca. Insya Allah di sini akan pertahankan kekhusyuan kita, tidak akan terganggu. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita jawab dari pertanyaan yang diajukan kepada kita. Kita cukupkan materi kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang, yang salah datang dari syaitan, bisikan gangguan syaitan, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala.